Namaku Lia. Usia 32. Pagi ini aku berdiri di depan cermin, merapikan kerah blus putihku. Wajahku tidak lagi pucat. Mataku tidak lagi sembab. Tapi ada bekas luka. Luka yang tak terlihat. Luka yang dulu hampir membuatku berhenti percaya pada hidup. Aku menatap pantulan diriku. Apa ini aku? Yang dulu selalu menggigil saat suara pintu dibanting keras. Yang selalu membenamkan wajah di bantal hanya untuk menahan isak tangis agar tidak terdengar. Hari ini, aku tak menangis lagi. Tapi dulu aku adalah wanita yang sama seperti yang kalian kenal dalam kisah-kisah yang disisakan oleh air mata. Semua berawal dari cinta. Aku bertemu Arif saat masih duduk di bangku kuliah. Dia pria karismatik, pintar, sopan, dan punya senyum yang, entah kenapa, membuat aku merasa aman. Kami dekat, sering pulang bareng, dan seperti kisah lama yang terus berulang, akhirnya kami jadian. Lalu menikah. 2 tahun pertama, seperti dongeng. Kami tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Uangnya pas-pasan, tapi aku bahagia. Sungguh, Mas. Saat itu, aku pikir, Allah akhirnya memberiku laki-laki baik untuk kujaga selamanya. Tapi bahagia itu ternyata hanya singgah. Tak pernah niat tinggal. Perlahan, Arif berubah. Awalnya halus. Pulang lebih malam dari biasanya. Bilangnya lembur. Aku percaya. Tapi hati kecilku mulai gelisah. Entah kenapa, malam-malam terasa lebih panjang dari biasanya. Lalu mulai muncul kebiasaan baru. Ponsel selalu digenggam. Dikunci. Disembunyikan. Sekali waktu aku memberanikan diri bertanya, "Mas, kok sekarang sering pulang malam, sih?" Dia diam. Lama. Lalu melempar pandangan dingin. "Kenapa? Kamu nggak percaya sama aku?" Katanya tajam. Waktu itu aku langsung menggeleng. Aku tak ingin kami bertengkar. Aku hanya ingin kejelasan. Tapi mungkin kejelasan bukan sesuatu yang bisa kumiliki saat mencintai orang yang salah. Malam demi malam, aku belajar berpura-pura. Berpura-pura bahagia. Berpura-pura tidak tahu. Aku tahu dia selingkuh. Tapi aku pura-pura buta. Karena aku takut kehilangan. Karena aku wanita lemah yang hanya bisa menangis. Sampai pada satu malam. Hujan deras. Petir menyambar. Arif belum pulang. Sudah pukul 1 dini hari. Aku duduk di lantai ruang tamu, memeluk lututku. Ponselku tak henti kubuka, hanya untuk melihat. Tidak ada pesan. Tidak ada kabar. Tidak ada Arif. Begitu dia pulang, bajunya basah. Wangi parfum wanita lain masih menempel. Aku hanya bisa menatapnya. Tapi dia malah berteriak. "Jangan lihat aku kayak gitu. Lia, kamu tuh cerewet banget. Bikin capek." Aku menangis. Tapi tidak bersuara. Aku hanya duduk. Diam. Aku bahkan tidak bertanya lagi. Karena aku tahu, cinta ini sedang sekarat. Dan aku hanya jadi perawat dari hubungan yang sudah mati. Aku masih bertahan. Karena aku pikir, sabar bisa menyelamatkan semuanya. Tapi kenyataannya, kesabaran wanita tidak ada artinya kalau suaminya tidak tahu malu. Dan dari titik itu, pelan-pelan aku mulai mati dari dalam. Hari-hariku hanya rangkaian air mata. Aku hidup, tapi tidak benar-benar hidup. Sampai akhirnya, ada satu titik di mana tubuhku menolak menangis. Hatiku lelah. Dan aku berdiri. Dengan tubuh gemetar. Aku berdiri. Dan berkata pada diri sendiri. "Lihat Cup. Kamu bukan boneka. Kamu bukan bayangan yang bisa diinjak sesuka hati. Kamu wanita. Dan kamu layak bahagia." Dan hari itulah, hidupku mulai berubah. Pagi pertama setelah aku memutuskan untuk bangkit. Rasanya aneh. Seperti bayi yang baru belajar berdiri. Kakiku masih goyah. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak takut jatuh. Aku memberanikan diri membuka laptop. Kubuka situs pencarian kerja. Tanganku gemetar. Sudah lama aku tidak bekerja. Selama ini hanya jadi istri. Istri yang setia, tapi tak dihargai. Aku lamar 1, 2,
Hampir 20 lowongan ku kirim hari itu. Tapi 1 minggu berlalu. Tak ada balasan. Satu-satunya balasan yang datang adalah pertanyaan dari Arif. Ngapain kamu sibuk sendiri? Kamu nggak percaya aku bisa nafkahin kamu? Aku diam. Lagi-lagi diam. Karena aku tahu. Bukan soal uang. Ini soal harga diri. Lalu datang penolakan demi penolakan. Email yang isinya singkat. Kami menghargai minat Anda. Namun saat ini, air mataku jatuh. Bukan karena ditolak, tapi karena aku sadar betapa selama ini aku tak punya apa-apa selain air mata. Tapi ada sesuatu yang aneh terjadi. Semakin sering aku gagal, semakin aku keras kepala untuk mencoba lagi. Aku mulai ikut kelas daring, kursus menulis, baca buku motivasi. Di saat Arif keluar rumah dengan parfum menyengat, aku tetap duduk di depan layar laptop dengan mata sembab dan kopi dingin. Setiap kali aku mulai merasa kecil, aku bicara pada diri sendiri di depan cermin. Lia, kamu layak. Walaupun dunia belum percaya, kamu harus mulai percaya dulu. Lalu malam itu datang. Malam ketika untuk pertama kalinya, Arif pulang, dan mendapati aku tertidur di meja dengan catatan berserakan. Dia heran. Apa sih yang kamu kejar? Uang? Pengakuan? Kamu nggak akan bisa apa-apa tanpa aku. Dan aku menatapnya dengan mata yang tak lagi menyimpan takut. Bukan itu, Mas. Aku hanya tidak mau mati pelan-pelan dalam diam. Sejak malam itu, dia mulai memperhatikan. Tapi bukan dalam arti yang baik. Dia mulai sinis. Melempar kata-kata merendahkan. Katanya, aku sok sibuk. Katanya, aku lebih cocok jadi ibu rumah tangga biasa. Katanya, aku bukan siapa-siapa. Tapi semua kata itu justru jadi bensin buat aku terus jalan. Aku mulai menerima tawaran menulis artikel freelance. Bayarannya kecil. Tapi rasanya seperti digaji oleh kepercayaan diri yang baru. Hari-hari makin berat. Aku kerja diam-diam. Menyimpan uang diam-diam. Bahkan nangis pun diam-diam. Aku sembunyikan semuanya bukan karena takut, tapi karena aku tahu, perubahan besar harus dilakukan dalam sunyi. Karena kadang, kekuatan bukan tentang suara yang keras, tapi tentang tekad yang tak mau mati. Dan aku terus hidup dalam keheningan itu. Sampai suatu malam, laptopku berbunyi. Sebuah email masuk. Subjek, penerimaan penulis tetap. Tanganku gemetar membaca isinya. Aku diterima. Tiba-tiba semua rasa capek itu luruh dalam satu isak yang tertahan. Aku menangis. Tapi kali ini, bukan karena sakit. Tapi karena bahagia. Bahagia yang kupetik sendiri. Bahagia yang kudapat bukan dari laki-laki. Tapi dari luka yang kupeluk dan kubersihkan sendiri. Malam itu, aku menatap langit-langit kamar. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku mengucap, terima kasih ya Allah. Akhirnya aku mulai melihat cahaya dari lubang gelap ini. Sudah 3 bulan sejak aku mulai kerja sebagai penulis tetap di sebuah media digital. Gajinya tidak besar. Tapi cukup. Cukup untuk beli kebutuhan pribadi. Cukup untuk punya tabungan sendiri. Cukup untuk merasa bahwa aku bukan beban lagi. Tapi semakin aku berdiri, semakin Arif merasa kehilangan kendali. Setiap kali aku bicara tentang pekerjaanku, dia selalu bilang, "Yaelah, cuma nulis doang. Anak SMA juga bisa." Aku tidak menjawab. Bukan karena kalah, tapi karena aku tidak mau adu harga diri dengan orang yang tak tahu bagaimana perjuanganku. Ada hari-hari di mana Arif pulang larut malam. Bau alkohol. Kadang baju wanita tertinggal di mobil. Tapi aku tidak lagi menangis. Tidak lagi ribut. Tidak lagi bertanya. Karena aku sudah tahu jawabannya. Dan aku sudah mulai menyiapkan jalan keluarku. Pelan-pelan, aku simpan semua bukti. Foto, struk, chat. Semua yang bisa jadi saksi. Bukan untuk membalas. Tapi untuk melindungi diriku sendiri jika kelak dia mengamuk dan menyangkal. Arif tak tahu bahwa wanita yang dia tinggal-tinggal seenaknya ini sudah mulai belajar hukum.
Sudah konsultasi diam-diam. Sudah siapkan surat cerai jika waktunya tiba. Lalu hari itu datang. Hari ketika aku duduk di dapur, makan sendiri. Arif datang dan melihat piring kosong di meja. "Mana makananku?" katanya dengan nada tinggi. Aku menjawab pelan. "Mas bisa masak sendiri. Aku lagi lembur." Dan entah kenapa, kalimat sederhana itu membuatnya meledak. Piring ditendang. Gelas dibanting. Matanya merah. "Kamu sekarang ngerasa hebat, ya? Cuma karena kerja dikit. Kamu lupa siapa suamimu." Aku hanya diam. Tapi dalam diamku, ada badai yang akhirnya meledak. Aku berdiri, menatap matanya. Suaraku tak tinggi, tapi tegas. "Mas, aku nggak lupa siapa suamiku. Justru aku sedih, karena ternyata orang yang kupanggil suami adalah orang yang paling sering melukai aku." Arif terdiam. Mungkin karena selama ini aku selalu diam. Selalu mengalah. Selalu tunduk. Tapi wanita yang berdiri di hadapannya sekarang, bukan Lia yang dulu. "Mas, mulai malam ini, aku tidur di kamar atas. Dan besok pagi, aku akan ke pengadilan." Arif tertawa miris. "Kamu pikir aku takut? Kamu pikir kamu bisa hidup tanpa aku?" Aku tersenyum tipis. "Mas, aku sudah hidup tanpa kamu sejak lama. Kamu cuma ada di rumah. Tapi kamu nggak pernah benar-benar ada." Malam itu, aku mengemas barang-barangku. Bukan untuk pergi, tapi untuk bersiap keluar dari penjara bernama rumah tangga. Aku tidur dengan tenang. Walau ada ketakutan, ada gugup, tapi juga ada rasa lega. Karena aku tahu, aku sedang berjalan ke arah cahaya. Dan pagi itu, saat aku melangkah keluar rumah dengan map coklat di tangan, aku tahu, rumah itu tak lagi layak disebut rumah. Karena tidak semua bangunan dengan atap dan pintu bisa disebut tempat pulang. Dan aku sedang dalam perjalanan membangun rumah yang baru. Rumah dalam diriku sendiri, yang tak akan pernah dibangun dari tangan orang lain. Langit pagi itu mendung. Tapi anehnya, hatiku justru terasa terang. Aku melangkah masuk ke kantor pengadilan agama. Suara langkah kakiku terdengar jelas di koridor. Pelan, tapi pasti. Ada rasa sesak, ada gemetar. Tapi ada juga keyakinan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Aku datang bukan sebagai korban, tapi sebagai wanita yang akhirnya memilih dirinya sendiri. Petugas menatapku. "Mau daftar cerai?" Aku mengangguk. Dia menyerahkan formulir. Tanganku menulis dengan sedikit tremor. Tapi nama itu, nama Lia Rahmawati, yang kutulis di atas kertas, terasa seperti pernyataan bahwa aku sudah selesai jadi bayang-bayang. Aku adalah aku. Prosesnya tidak mudah, tapi tidak juga sulit, karena aku sudah lama menyiapkan semuanya. Saat pulang ke rumah sore itu, Arif sedang duduk di ruang tamu. Matanya menatap kosong ke arah TV yang menyala tanpa suara. Dia tahu dari ekspresi wajahku. Dia tahu, permainan ini selesai. Dia tidak berkata apa-apa. Mungkin karena egonya lebih besar dari rasa bersalahnya. Aku tidak menuntut harta. Tidak menuntut apapun. Aku hanya ingin bebas. Beberapa minggu kemudian, surat cerai resmi keluar. Hanya selembar kertas. Tapi maknanya, seperti pelepasan rantai dari leherku. Hari itu, aku menangis. Tapi tidak karena sedih. Aku menangis karena akhirnya, aku kembali menjadi manusia. Setelah semua ini, aku memutuskan untuk pindah. Meninggalkan rumah yang dulu kubangun dengan harapan. Tapi tumbang karena pengkhianatan. Aku sewa kamar kecil di kota sebelah. Dekat dari kantor. Dekat dari kedai kopi yang suka jadi tempat pelarianku menulis. Dan di kamar sederhana itu, aku belajar hidup dari awal. Aku beli cermin baru. Aku tempel catatan kecil di sudutnya. Tulisannya, "Kalau kamu bisa melewati hari itu, kamu bisa melewati apapun." Setiap pagi, aku membaca itu. Dan setiap malam, aku menulis. Tentang luka. Tentang bangkit.
Tentang wanita-wanita yang senasib denganku. Satu demi satu pembaca datang. Email masuk dari orang-orang yang tak kukenal, mengatakan bahwa tulisanku menyelamatkan mereka. Aku terdiam. Karena dulu, aku menulis untuk menyelamatkan diriku sendiri. Ternyata, tanpa sadar, aku ikut menyelamatkan orang lain. Itulah titik ketika aku sadar. Sayap itu telah tumbuh. Bukan sayap yang mengkilap, tapi kuat. Sayap baja. Aku mungkin tidak bisa terbang tinggi seperti burung yang anggun, tapi aku bisa menembus badai tanpa hancur. Dan setiap malam, aku memeluk diriku sendiri, sambil berbisik pelan. Terima kasih ya, Lia. Kamu nggak menyerah waktu itu. Karena kalau kamu menyerah, kamu nggak akan tahu kalau kamu ternyata sekuat ini. 2 tahun telah berlalu sejak aku meninggalkan rumah itu. Kini aku bukan lagi wanita yang berdiri di depan cermin dengan mata sembab. Aku bukan lagi bayangan yang menggigil tiap mendengar suara pintu dibanting. Aku adalah penulis. Bukan penulis terkenal, tapi cukup dikenal. Tulisanku dibaca ribuan orang setiap pekan. Cerita-ceritaku tersebar di media, di blog, di hati-hati yang pernah retak dan mencoba menyatu kembali. Sore itu, aku diundang menjadi pembicara di sebuah seminar perempuan. Aku datang dengan baju sederhana, kerudung warna abu, riasan tipis, tapi hatiku penuh cahaya. Di depan ratusan orang, aku ceritakan kisahku, tanpa malu, tanpa dendam. Aku ceritakan tentang luka, tentang ketakutan, tentang malam-malam tanpa harapan. Dan tentang hari ketika aku memutuskan, cukup. Ruangan itu hening saat aku bercerita. Banyak yang menunduk, banyak yang mengusap air mata. Lalu tepuk tangan menggema. Endeng, tulus. Seseorang di antara mereka bertanya, Bu Lia, apa ibu masih trauma? Aku diam sejenak, menatap jauh keluar jendela. Mendung menggantung, tapi sinar matahari tetap menerobos. Trauma itu bukan sesuatu yang bisa hilang. Tapi sekarang, aku tidak hidup dalam trauma itu. Aku berdampingan dengannya. Aku tidak membenci masa laluku. Karena justru dari situlah aku lahir ulang. Selesai acara, aku duduk sendiri di taman kampus tempat acara digelar. Aku membuka buku catatanku. Ada coretan kecil yang pernah kutulis. Luka bukan akhir dari hidup. Luka adalah pintu. Dan ketika kau berani melangkah, kau akan menemukan dunia baru di baliknya. Tiba-tiba, seseorang datang menghampiri. Langkahnya ragu. Suaranya pelan. Lia. Aku menoleh. Itu Arif. Rambutnya lebih tipis. Matanya tidak setajam dulu. Wajahnya tidak setegas terakhir kali aku melihatnya. Kamu. Dia berhenti sejenak. Kamu kelihatan bahagia sekarang. Aku hanya tersenyum. Iya, aku bahagia. Karena aku memilih bahagia. Dia duduk, tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk membuat bayangan masa lalu kembali tercium. Lia, dia menunduk. Minta maaf. Aku baru sadar. Aku menghancurkan orang yang paling tulus sama aku. Aku tidak menjawab, karena aku sudah tak butuh penjelasan. Tak butuh pengakuan. Tak butuh maaf dari seseorang yang tak tahu cara mencintai. Aku berdiri, menenteng tasku. Langkahku ringan, tapi pasti. Sebelum pergi, aku berkata pelan, terima kasih, Mas, karena pernah menghancurkan aku. Karena dari kehancuran itulah aku belajar membangun diriku sendiri. Dan aku melangkah pergi, tidak menoleh, tidak membawa dendam, hanya membawa diri yang utuh, yang kuat, yang telah bermetamorfosa. Hari itu, aku sadar bahwa aku memang dulu makhluk lemah, yang sering menangis, yang sering memohon, yang sering menggigil dalam pelukan malam. Tapi sekarang, aku adalah kupu-kupu baja, yang terbang bukan karena sayap indah, tapi karena luka yang membentuknya jadi kuat. Dan hidup, akhirnya benar-benar terasa sebagai hidup. Bukan lagi bertahan, tapi melangkah. Bukan lagi jadi bayangan, tapi cahaya.